diminta atau segera dideportasi. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri. Sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Orang ya nggak tahu diri kan. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan. Nah teman-teman, salah satu pemuka agama atau ustadz dari agama Islam yang sangat sakit hati terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Bahkan ia menuding dan memfitnah Paus Fransiskus secara membabi buta, saudara. Oleh karenanya kita akan melihat ocehan manusia yang sungguh sangat mengerikan ini. Lihat ya videonya yang berikut ini. Azannya dibentuk running text. Silakan untuk respon awal ya, Bung Alvin. Respon awalnya ada 3. Dulu gonggongan anjing, sekarang running text. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ini menteri agamanya umat Islam atau menteri agamanya faksi Vatikan? Kelihatannya ini jadi serius ya. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa, ini adalah pandangan awal saya. Dan yang ketiga, mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% Muslim. Kok datang ke rumah orang tuan rumah yang diatur-atur. Ini berarti menteri agamanya ini perlu diduga, patut diduga dia adalah bagian daripada misi daripada kedatangan paus itu. Harusnya dia katakan, paus, Anda datang ke negeri kami mayoritas Islam, yuk menyesuaikan. Kalau ada ya sekalian saja nanti mulai misa 7:30, kenapa mesti dari sore? Selesai semua urusan, selesai azan segala macam. Enak aja masuk ke rumah orang atau ngatur tuan rumah gitu ya. Ini saya lagi, ini tentu komplain utamanya ya kepada Budi Ari juga, kenapa nggak mempertanyakan itu, nanti gimana Pak kalau kenapa-napa kena saya gitu kan. Sekali lagi baik Budi Ari maupun Menteri Agama yang mereka kan teman-teman semua yang masuk pada barisan orang-orang yang boleh dibilang tidak kompromi dengan syiar Islam apalagi dakwah dan jihad. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, ini kan betul Bung Alfian sampaikan, harusnya tamu itu menghormati. Dan juga harusnya kan, kalau kita baca tadi kan Bung Alfian, ternyata ini tuh dari suratnya ini, permohonan ini dari Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan juga Kementerian Agama. Nah berarti kan mereka sebelum ini ngobrol dulu tuh Bung Alfian, ya kan? Nah berarti kan orang Katolik di Indonesia berarti kurang ajar juga nih. Harusnya kan tamu menyesuaikan, yang benar kata Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini kan artinya ada misi kristenisasi yang sangat jelas nih Bung Alfian. Yang unik, kalau Bung Alfian baca berita, jadi ada satu agenda paus itu ingin datang ke Istiqlal, ingin mempromosikan kerukunan agama. Ini menurut saya kurang ajar Bung Alfian. Seolah terbangun kesan umat Islam lah yang sering membuat kerusuhan antar umat beragama. Harusnya datang tuh ke katedral. Kan yang menghina agama Islam itu Ahok, yang merusak kerukunan beragama itu orang Kristen. Kenapa datangnya ke Istiqlal untuk promosi kerukunan agama? Ini gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas buat semua pemirsa, hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita, apakah kita sudah kehilangan ruhul iman, ruhul tauhid, dan nilai sensitivitas kita sebagai orang-orang yang memiliki ghirah. Nah, kalau ada pertanyaan, apalagi ada pernyataan tertentu, yang namanya Bimas Katolik kan mesti konsultasi dengan Menteri Agama dong, dia kan bagian dari situ. Jadi Menteri Agama ini terus terang menurut saya pesankan kepada pemerintah yang akan datang, pastikan Menteri Agamanya bukan dia lagi orang itu satu. Itu penting saya sampaikan. Nah yang lain-lain yang berhubungan dengan keinginan si paus itu ngajarin kerukunan, kita ini udah betulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid, dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri. Satu masalah kita adalah masih banyaknya pemuka agama yang provokatif memecah bangsa. Saat Paus Fransiskus berkunjung dengan membawa pesan perdamaian dan kerukunan, tiba-tiba saja tersiar viral 2 video singkat Ustadz Alfian Tanjung. Alfian ini memang ustadz bermasalah.
Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang terdekat Jokowi adalah PKI. 4 tahun yang lalu dia sudah bebas, tapi kini dia kembali bikin masalah. Melalui 2 video itu, dia menyerang Paus dan menyerang Kristen Katolik. Kedua video itu diupload di kanal Alfian di YouTube. Di video pertama, dia menyatakan kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Ini adalah ketidakadilan terhadap mayoritas, ujarnya. Dia menggambarkan ini sebagai bagian dari strategi Komando Laskar Kristus untuk memenangkan pertarungan di Pilkada serentak. Paus, menurut Alfian, adalah Khilafah Katolik yang menjadi koordinator sistem kenegaraan. Dia merasa pemerintahan Jokowi mendukung gerak kristenisasi ini. Menurutnya, Paus sangat diistimewakan. Gara-gara kedatangannya, pemerintah sampai meminta rakyat bekerja dari rumah. Kalau datang, ya datang saja, katanya. Ngapain nyuruh work from home? Dalam imajinasi Alfian, kedatangan Paus bukan hanya bagian dari agenda Katolik, tapi juga Kristen Protestan. Sebenarnya katanya Kristen dan Katolik ini kan bermusuhan, tapi untuk melawan umat Islam, mereka bekerja sama. Sejak lama koalisi Kristen Katolik ingin mengkristenkan mula-mula Pulau Jawa dan kemudian mengkristenkan Indonesia di abad 21. Menurut Alfian, mereka memiliki rencana besar melahirkan Indonesia Emas 2045 di bawah Gembala Yesus. Alfian prihatin bahwa upaya kristenisasi kurang mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Padahal, sidang Dewan Gereja sejak tahun 1960-an sudah berencana memurtadkan Indonesia. Umat Islam tidak menyadari itu, padahal menurut Alfian, Allah sudah mengingatkan bahwa umat Kristen tidak suka dengan umat Islam. Menurutnya, umat Kristen bisa melakukan kegiatan besar-besaran karena dilindungi Jokowi. Karena itu, kata Alfian, umat Islam harus melawan gerakan pemurtadan atau kristenisasi ini. Video kedua lebih pendek, tapi tetap menghujam. Di dalam video itu dengan pongah Alfian menyatakan bahwa Paus harusnya tidak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan mengatakan Paus harusnya diblok dan dideportasi. Menurut Alfian, Paus harus segera pulang karena kehadirannya tidak melahirkan kerukunan melainkan keresahan. Dia meminta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lo di kampung orang, ujar Alfian dengan pongah. Gak tahu diri, katanya lagi. Orang seperti Alfian adalah contoh pemuka Islam yang di dalam hatinya ada kebencian mendalam tentang Kristen. Apa yang dikatakan di 2 video itu sangat mengada-ada. Untuk diketahui ya, Paus itu datang ke Indonesia atas undangan pemerintah. Dia sendiri sebenarnya datang untuk menemui umat Katolik. Namun pemerintah memintanya untuk berbicara dengan umat Islam dan umat beragama lain melalui rangkaian acara di berbagai lokasi berbeda. Yang ingin dibangun adalah komunikasi antar agama, antar negara, antar budaya. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sementara Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Kunjungan Paus ke Indonesia jadinya merupakan acara untuk menanam dan mengembangkan perdamaian di dunia. Bila semua umat saling memahami dan menghargai, dunia akan terbebas dari peperangan, perkelahian, dan perpecahan berbasis agama, suku, ras, dan antar golongan. Lantas kenapa juga Alfian harus mempertanyakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah? Bukankah kebijakan WFH itu dianjurkan sekedar untuk mengurangi potensi tingkat kemacetan dalam 4 hari kunjungan Paus? Kenapa itu harus dipersoalkan? Lantas soal adanya imbauan pemerintah agar stasiun televisi tak perlu menyiarkan azan maghrib saat misa Paus ditampilkan secara live. Itu kan imbauan normal-normal saja. Lagi pula yang minta bukanlah pihak Paus atau gereja melainkan pemerintah. Kenapa Alfian harus marah-marah pada Paus sampai-sampai dia perlu dideportasi? Tapi setelah bertanya begitu, saya sadar Alfian memang ingin menumpahkan kebenciannya kepada Paus.
kepada umat Katolik dan Kristen, serta kepada semua pihak yang mendukung kehadiran Paus, semata-mata karena cara berpikirnya memang sempit. Dia tidak ingin umat Islam bersahabat dengan umat Kristen dan Katolik dan bahkan dengan umat beragama lain. Orang seperti Alfian Tanjung ini adalah salah satu sumber masalah di Indonesia sejak lama. Pria yang kini berusia 50 tahun ini punya masa lalu yang memang tidak bersih. Dia misalnya pernah menuduh pendeta dan gereja melarang jemaatnya untuk mengikuti vaksinasi, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Lantas dalam Pilgub DKI 2012 beredar pesan singkat dari Alfian agar masyarakat menyelamatkan Jakarta dari pemimpin yang memiliki hubungan kuat dengan anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler. Dia ketika itu mendukung pasangan Fauzi Bowo Nahrawi. Tuduhan soal anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler itu nampaknya dia tujukan pada pasangan Jokowi Ahok. Seperti Anda lihat, tuduhan itu jelas mengarang bebas. Lalu seperti saya sebut di awal, pada 2018 Alfian dijatuhi vonis penjara 2 tahun. Ini terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin Surabaya. Dalam ceramahnya itu ia menyebut koordinator staf sus Presiden Teten Mas Duki sebagai antek PKI. Dia juga menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam sejak Mei 2016. Dia diadukan ke polisi. Pengadilan akhirnya memutuskan Alfian terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau menimbulkan kebencian di muka umum. Dia dihukum penjara sampai 2020. Alfian sempat naik banding namun Mahkamah Agung menolaknya dan tetap menghukum Alfian selama 2 tahun penjara. Pada tahun 2018 juga Alfian sebenarnya diajukan pula ke pengadilan gara-gara cuitannya di Twitter yang menyebut PDIP 85% isinya kader PKI. Ya, tapi dibebaskan dari tuduhan karena ia hanya mengcopy paste kalimat itu dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi, Alfian adalah contoh dari pemuka agama yang bisa terus mengganggu kedamaian di Indonesia. Saya sendiri tidak tahu persis seberapa populer dia sekarang, tapi dia cukup aktif memproduksi konten misalnya di YouTube. Beberapa videonya disaksikan cukup banyak penonton, bisa oleh lebih dari 100.000 orang. Pelanggan kanal YouTube-nya sendiri mencapai lebih dari 200.000 subscriber. Penontonnya pun aktif berkomentar. Jadi rangkaian ujaran kebencian yang ia lontarkan saya duga cukup kuat menyebar di kalangan umat Islam. Pikiran sempitnya ia tularkan ke banyak muslim. Saya tentu bukan termasuk orang yang akan mendorong pemerintah memblok akun Alfian atau bahkan mendorong siapapun untuk mempolisikan dia. Saya percaya orang seperti Alfian berhak bersuara. Tapi apa yang disampaikan Alfian perlu diperhatikan dan di-counter kalau dirasa perlu. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk mengikuti ujaran demi ujarannya di media sosial. Dan kalau memang bermasalah, kita sebaiknya menjawabnya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Paket, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan videonya? Apa yang Bapak Ibu dapatkan silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak agar melalui komentar kita banyak orang suka ketika membaca komentar kita. Banyak orang senang, banyak orang suka cita. Bukan ketika orang membaca komentar kita, orang timbul amarah, orang timbul kebencian. Sehingga terjadi permusuhan antara kita yang menulis dan orang yang membaca komentar kita. Tidak seperti orang-orang yang berpikiran sempit di saat mereka melihat dan mendengar serta menyaksikan sendiri bagaimana hadirnya Bapak Paus Fransiskus ke bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, kita harus ulang-ulang hal ini agar banyak orang tercerahkan, agar banyak orang tidak berpikir sempit, agar banyak orang tidak tipis imannya. Bapak Ibu, ada 2 tipe orang ya, ada 2 tipe golongan manusia di muka bumi ini yang saya dapatkan. Yang pertama, orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya itu sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan sesuai dengan keinginannya. Hidupnya itu penuh dengan kasih.
segala sesuatu yang dilihat itu selalu dia kaitkan dengan firman Tuhan. Kalau orang yang dia lihat itu hidupnya tidak benar, dia kaitkan dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak benar? Maka kita harus beritakan firman Tuhan kepada orang tersebut, sehingga hidup orang itu sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia, apa kata kedagingan, apalagi kata agama. Agama tidak menyelamatkan. Agama apapun, agama manapun, organisasi manapun, organisasi apapun tidak menyelamatkan kita manusia. Yang menyelamatkan kita hanya Tuhan. Ya, Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan agama. Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan dunia. Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan organisasi. Nah, itu tipe orang yang pertama, yaitu orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidupnya akan menunjukkan kedamaian, akan menunjukkan ketentraman, akan menunjukkan ketenangan. Dan orang yang melihat kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan, orang pun akan melihat kita dengan penuh kedamaian. Orang pun suka bila ketemu dengan kita. Orang pun senang bila ketemu dengan kita. Orang pun senang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang pun senang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Orang pun senang mendengarkan kabar setiap apa yang kita sampaikan kepada orang itu. Dan telinga orang yang mendengarkan berita dari orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, telinganya itu enak, tidak sakit kupingnya. Hatinya tentram, tidak sakit hatinya ketika melihat dan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu, di mana kita hidup dipimpin oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Tuhan, bukan oleh kuasa kegelapan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, orang yang belum mengenal Injil, orang yang belum mendengarkan kabar baik, orang yang belum mendengarkan kabar sukacita, melalui kita yang dipimpin oleh kuasa Tuhan, melalui kita yang dipimpin oleh Tuhan, mari kita beritakan Injil kepada mereka, agar mereka pun bisa menjadi pengikut Kristus, bisa menerima kabar baik, bisa menerima kabar sukacita. Bila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, orang tidak akan mendengar apapun kata kita. Nah, itu tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua, saudara, hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Nah, kita bisa melihat orang yang hidup dipimpin oleh kuasa kegelapan dari ucapannya. Ucapannya itu pemecah belah. Tidak suka dengan kedamaian, tidak suka dengan ketenangan, tidak suka dengan ketentraman, tidak suka dengan ketenangan. Itu hidup orang yang dipimpin oleh kuasa kegelapan. Suka pecah belah. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia perhatikan, itu selalu pikirannya itu pecah belah. Nah, kenapa? Karena hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Kan kuasa kegelapan, saudara, ya. Kuasa kegelapan itu kuasa setan. Iblis itu tidak senang apabila ada ketenangan di sebuah tempat. Apabila ada ketenangan, kedamaian, ketentraman di sebuah daerah. Nah, itu kuasa kegelapan tidak suka. Maka kuasa kegelapan akan mencari cara bagaimana dia bisa membuat kekacauan di muka bumi ini. Bisa membuat kekacauan di sebuah daerah. Bisa membuat kekacauan di sebuah wilayah. Agar hidup orang-orang di daerah itu, di wilayah itu tidak tenang, tidak tentram, tidak damai. Nah, dipakailah orang-orang tertentu untuk menghasut, untuk mengadu domba, untuk mengatakan hal-hal yang negatif, sehingga orang yang mendengar ucapannya dia bangkit amarahnya. Pintar sekali orang tersebut jadi provokasi, jadi provokator, Bapak Ibu. Itu orang yang dipimpin oleh kuasa kegelapan. Makanya Alkitab mencatat kuasa kegelapan itu hadir ke dunia ini untuk memecah belah, untuk mengambil damai, sejahtera, dan sukacita kita anak-anak Tuhan. Itu tugas kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan tidak akan tenang dia, tidak akan damai hidupnya apabila melihat orang dalam keadaan damai, orang dalam keadaan tenang, orang dalam keadaan tentram. Dia suka dengan huru-hara. Dia suka dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, memecah belah. Itu orang-orang yang dipimpin oleh kuasa kegelapan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara berada di pihak mana? Saudara dipimpin oleh siapa? Apakah saudara dipimpin oleh kuasa kegelapan atau saudara dipimpin oleh kuasa Tuhan? Ingat, kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab,
Alkitab sudah mengatakan kepada kita, mengajarkan kita, engkau mengenal mereka dari buahnya, dan engkau pun dikenal dari buahnya. Kita bisa melihat mereka dari buahnya, dan orang bisa melihat kita dari buahnya. Kita mengatakan pengikut Kristus, orang bisa menilai benarkah orang ini pengikut Kristus? Adakah kasih di dalam diri orang tersebut? Adakah damai dalam diri orang tersebut? Adakah ketenangan dalam diri orang tersebut? Adakah sukacita dalam diri orang tersebut? Itu bisa dilihat, orang lihat kita. Orang bisa melihat kita ini dipimpin oleh kuasa kegelapan atau dipimpin oleh Roh Kudus, alias pengikut Kristus. Nah, orang lihat kita dari perbuatan kita, perkataan kita, hidup kita, tingkah laku kita. Maka Alkitab mencatat, kita inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Begitu juga kita bisa melihat mereka yang tidak mengenal kasih Tuhan, yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu suka huru-hara, suka memecah belah, tidak tenang, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Bahkan ketika dia berdoa pun, itu doanya pemecah belah. Doanya itu, dalam doa bisa menghasut, Bapak Ibu. Bayangkan, ya, dalam doa saja bisa menghasut, dalam doa saja bisa mengutuk. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini dipimpin oleh kuasa Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, atau kita dipimpin oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, setan. Terima kasih. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.